Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita belajar mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Namun sebelum belajar, seperti biasanya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, adapun materi kita hari ini yaitu materi aktivitas gerak berirama. Nah, namun sebelum masuk ke materi, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, tujuan yang akan kita capai yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat melakukan rangkaian gerakan kaki langkah biasa dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan rangkaian gerakan kaki langkah rapat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan rangkaian gerakan kaki langkah kesinambungan dengan benar. Berikut, peserta didik dapat melakukan rangkaian gerakan kaki langkah depan dengan benar. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat melakukan rangkaian gerakan kaki langkah silang dengan benar. Nah, itu tujuan kita yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, ini pengertian dan asal-usul aktivitas gerak berirama. Senam irama atau disebut juga aktivitas gerak berirama adalah gerakan senam yang dilakukan dalam irama musik atau pembelajaran bebas yang dilakukan secara berirama. Aktivitas gerak berirama dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat. Alat yang sering digunakan adalah gada, simpai, tongkat, bola, pita, topi, dan sebagainya. Secara prinsip, antara senam biasa dengan senam irama tidak ada perbedaan. Hanya saja pada senam irama ditambahkan irama atau ritme. Tekanan yang harus diberikan pada senam irama ialah irama kelentukan tubuh dan kontinuitas gerakan. Nah, ini ada sejarahnya ya. Senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912 atau 1912. Senam pertama kali masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Masuknya senam ini bersamaan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Senam yang diperkenalkan pertama kali adalah senam sistem Jerman. Pada tahun 1916, sistem ini digantikan sistem Swedia atau yang menekankan pada gerak. Sistem ini dibawa dan diperkenalkan oleh seorang perwira kesehatan dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda bernama Dr. H.F. Minkema.
Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 merupakan akhir dari kegiatan senam yang berbau barat di Indonesia. Jepang melarang semua bentuk senam di sekolah dan di lingkungan masyarakat diganti oleh Taisho. Taisho adalah sejenis senam pagi atau berbentuk kalastenik yang harus dilaksanakan di sekolah-sekolah sebelum pelajaran dimulai. Senam irama termasuk ke dalam jenis olahraga senam umum karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mudah diikuti. 2. Tidak membutuhkan biaya yang mahal. 3. Diiringi musik atau nyanyian. 4. Melibatkan banyak peserta. Dan 5. Bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, itu sejarahnya ya. Kemudian kita masuk pada aktivitas pembelajaran gerak langkah kaki berirama. Bentuk-bentuk gerakan langkah kaki antara lain sebagai berikut. 1. Aktivitas pembelajaran langkah biasa. Ini amati ya gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama, berdiri dengan sikap tegak rileks. Kedua, langkahkan kaki kiri ke depan dan kedua lengan di samping badan. Ketiga, langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan pada tumit. Keempat, lanjutkan melangkah dengan kaki kiri secara bergantian. Nah, ini gambarnya ada 4. Kemudian yang berikut, aktivitas pembelajaran langkah rapat. Nah, ini juga ada gambarnya. Yang pertama, berdiri dengan sikap tegak rileks. Kedua, langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri. Berikut ketiga, kemudian melangkahkan kaki kiri di depan kaki kanan. Terakhir, lanjutkan kedua kaki rapat. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga, aktivitas pembelajaran langkah keseimbangan. Ini ya. Yang pertama, berdiri dengan sikap tegak rileks. Hitungan 1 langkah kaki kiri ke depan. Hitungan kedua, kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Ketika tumit kaki kanan masih terangkat, kaki kiri mundur diikuti kaki kanan mundur merapat. Nah, ini gambarnya. Kemudian aktivitas pembelajaran langkah depan. Ini gambarnya di bawah ya. Yang pertama, berdiri dengan sikap anjur kiri. Hitungan 1, silakan kaki kiri di muka kaki kanan. Hitungan 2, kaki kiri menyusul dan bersama-sama kaki kanan menyusul lagi. Terakhir, selanjutnya langkahkan kaki kiri disusul kanan, kemudian diikuti langkah kaki. Ini gambarnya di bawah. Yang berikut, yang kelima, aktivitas pembelajaran langkah silang. Ini amati gambar yang di bawah. Berdiri dengan sikap anjur kiri. Hitungan 1, silangkan kaki kiri di muka kaki kanan. Yang ketiga, kruis pas. Dapat pula dilakukan ke belakang. Langkah silang ini dilakukan dengan irama 2/4. Ini dia gambarnya. Nah, yang berikut C. Aktivitas pembelajaran gerakan ayunan lengan. 1. Aktivitas pembelajaran gerakan ayunan satu lengan ke depan belakang. Nah, ini gambarnya ya, diamati. Yang pertama, sikap permulaan berdiri tegak, melangkah, kedua lengan lurus ke depan. Hitungan 1, ayun lengan kiri ke belakang diikuti kedua
lutut mengeper. Hitungan 2, ayunkan kembali tangan kiri ke depan. Hitungan 3, 4 sama dengan hitungan 1 sampai 2, hanya dilakukan dengan tangan kanan. Lakukan pembelajaran ini 6 kali 4 hitungan dengan irama 4/4. Nah, ini gambarnya di bawah ya. Yang berikut. Aktivitas pembelajaran gerakan ayunan satu lengan ke samping. Ini gambarnya. 1. Sikap permulaan berdiri tegak, ayunkan kedua lengan ke samping kanan. Hitungan 1, ayunkan lengan kiri dari depan ke samping kiri, diikuti kedua lutut mengeper. Berikut hitungan 2, ayunkan kembali lengan kiri ke depan. Hitungan 3 sampai 4, lengan kanan melakukan gerakan seperti tangan kiri pada hitungan 1 dan 2. Ini gambarnya. Ya. Yang berikut. Aktivitas gerakan ayunan satu lengan ke samping bersamaan dengan memindahkan berat badan. Amati dan peragakan gerakan ayunan satu lengan ke samping bersamaan dengan di bawah ini. Pertama, sikap permulaan berdiri tegak, ayunkan kedua lengan ke samping kanan. Hitungan 1, ayunkan lengan kiri ke kiri. Hitungan 2, ayunkan lengan kanan ke kiri bersamaan dengan memindahkan berat badan ke kiri dan kedua lutut mengeper. Hitungan 3, ayunkan lengan kanan kembali ke kanan. Hitungan 4, ayunkan lengan kiri ke kanan bersamaan memindahkan berat badan ke kanan, kedua lutut mengeper. Nah, ini gambarnya. Yang berikut. 4. Aktivitas gerakan ayunan dua lengan ke depan belakang. Ya, ini amati gambarnya ada di bawah ini. Yang pertama, sikap permulaan berdiri. Kaki kiri melangkah, kedua lengan lurus ke depan. Hitungan 1, ayunkan kedua lengan ke belakang. Hitungan 2, ayunkan kembali ke depan. Hitungan 3 sampai 4, putar kedua lengan melalui bawah di samping badan. Hitungan 5, 6, 7, 8. Pembelajaran sama dengan pembelajaran 1, 2, 3, 4, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini gambarnya. Kemudian yang kelima, aktivitas pembelajaran gerakan ayunan dua lengan silang di depan di badan. Nah, ini. Yang pertama, sikap permulaan tegakkan kaki kiri ke samping kiri. Kedua lengan direntangkan. Berikut hitungan 1, ayunkan kedua lengan silang di depan badan. Hitungan 2, ayunkan kedua lengan kembali. Hitungan 3, ayunkan kedua lengan silang di belakang badan. Hitungan 4, ayunkan kedua lengan kembali. Hitungan 5, 6, 7, 8. Diulang gerakan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Ini gambarnya. Ya. Enam. Aktivitas pembelajaran variasi gerakan langkah ke depan dan gerakan tangan ke atas.
Ya, ini digambar. Yang pertama, sikap permulaan tegak, langkahkan kaki kiri kedua lengan ke samping. Hitungan 1, langkahkan kaki kiri ke depan. Ayun kedua lengan lurus ke atas. Hitungan 2, pindahkan berat badan ke belakang sambil membungkukkan badan ke depan. Ujung tangan ke bawah. Hitungan 3, tegak kembali. Hitungan 4, kaki kiri dirapatkan dan kedua lengan kembali ke sikap semula. Hitungan 5, 6, 7, dan 8 sama, hanya ganti kaki kiri. Nah, ini gambarnya. Ya, itu ya. Jadi sampai di sini dulu materi kita. Ya, insya Allah anak-anak bisa mengerti apa yang telah kalian simak pada pembelajaran ini. Untuk pertemuan berikutnya kita masih tetap lanjut dengan materi ini, yaitu aktivitas gerak berirama. Ya, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan untuk melanjutkan materi ini. Jadi sampai di sini materi kita hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk hari ini belum ada tugas dari saya, dan jangan lupa isi daftar hadir pada komentar ini. Jangan lupa. Jadi sampai di sini dulu.